biomekanik ya dari sistem ini. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada 99 slide ya. Nah, sebenarnya untuk materi pada kesempatan pertama ini itu tidak akan sampai di situ karena yang akan kita bahas di sini mungkin setengahnya saja. Karena untuk materi ini slide ini adalah gabungan sebenarnya. Jadi jadi ada yang uh, membahas tentang sistem paru dan juga ada yang membahas tentang sistem jantung. Nah, untuk sistem kardio ini secara keseluruhan itu memang kita membahas dua topik ya, topik utama yaitu tentang sistem respirasi dan juga kita akan membahas tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Bagaimana fisioterapi berlaku di dua sistem tersebut. Nah, di sini yang akan kita membahas konsep dasar dan juga secara umum ya tentang FT kardiopulmonal dan juga FT kardiovaskular tersebut. Nah, teman-teman di sini kita akan membaginya. Kita akan membagi pembagian dari mata kuliah tersebut. Yang pertama khusus untuk membahas tentang bagaimana fisioterapi bekerja dalam kasus-kasus respirasi akan kita bahas pada satu semester, yaitu di semester ganjil ini. Dan juga untuk topik yang membahas tentang bagaimana fisioterapi bekerja untuk penanganan fisioterapi pada jantung dan juga pembuluh darah, itu juga nanti akan kita bahas di semester depan. Nah, jadi saya membaginya di situ ya. Jadi untuk yang semester ini kita membahas tentang sistem paru, sistem pernafasan, sedangkan untuk semester depan kita akan kita akan membahas tentang sistem jantung dan juga pembuluh darah. Oke, saya mohon izin untuk full screen. Jadi seperti yang terlihat mungkin di layar teman-teman semua, jadi di sini terlihat bahwa memang pembahasan kita itu tidak ketika kita ingin lebih bukan expert juga, ketika kita ingin lebih mendalami suatu hal, khususnya mungkin dalam di fisioterapi kardiopulmonal ini, poin penting itu rumusnya adalah amfibi pagi ya. Jadi kalian harus paham tentang anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi. Seperti itu ya. Itu adalah dasar banget ketika kita ingin mempelajari semua FT-FT yang ada di yang kalian mungkin akan dapatkan nanti ya, baik itu di FT muskulo, FT pediatri, FT geriatri, FT saraf, FT neuro ya, dan sebagainya. Kita harus memahami tentang amfibi pagi. Kita harus memahami tentang amfibi pagi ya, jadi anatomi, fisiologi, biomekanik, dan juga patologi dari sistem tersebut. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang sistem FT kardio ini, maka teman-teman nanti akan lebih banyak mengingat kembali atau mereview atau menguatkan analisa yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi yang ada pada sistem kardiopulmonar ini. Nah, pada semester ini kita akan banyak membahas tentang sistem seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan banyak membahas tentang sistem pernapasan ya, atau sistem respirasi. Oke, ya seperti yang tadi pagi ya, anatomi, fisiologi, biomekanik, dan patologi. Hal yang pertama tentunya yang harus teman-teman pahami tentang yaitu adalah tentang anatominya. Di sini adalah materi yang pasti kalian pernah mendapatkan ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ini adalah materi dasar banget di di anatomi dan juga fisiologi ya. Di semester 1 pernah kalian dapatkan. Jadi bagaimana kita bisa memahami tentang suatu masalah, ya kita harus tahu dulu tentang anatominya. Kita ingin mengetahui penyakit, kita ingin mengetahui bagaimana kita menangani atau memberikan penata laksanaan pada kasus-kasus yang ada pada sistem toraks atau sistem paru, sistem pernafasan, kita harus tahu secara anatominya. Jangan sampai kita ingin mengobat, misalkan dikatakan ada apa ya, ada kolaps ya, ada kolaps pada paru dekstranya misalkan seperti ini. Kita nggak tahu paru dekstra itu ada di mana. Nah itu kan bisa salah dalam memberikan penata laksanaan. Bisa saja dekstra itu kan sebelah kanan ya, bahwa ternyata kita menanganinya sebelah kiri. Itu kan akan keliru jadinya dalam penanganan yang akan kita berikan. Nah kemudian kita harus memahami juga di sini bahwa secara anatomi bukan hanya paru-parunya yang kita harus pahami, yang harus kita ketahui. Bukan hanya pembagian, oh paru-paru itu, oke, mulai karena kita berbicara tentang sistem pernafasan, berarti kita berbicara tentang paru-paru, kita berbicara tentang apalagi hidung, kita berbicara tentang saluran pernafasan, dan sebagainya. Nah, di luar itu ya kita banyak membahas tentang semua sistem yang terlibat.
secara anatomi ya yang terlibat dalam proses bernafas tersebut. Kita berbicara tentang toraks secara umum. Kita berbicara tentang bagaimana kosta bekerja, bagaimana sternumnya bekerja, atau skeletalnya ya, bagaimana skeletalnya bekerja. Kemudian kita juga berbicara bagaimana kemudian otot-otot yang terlibat di dalamnya itu bekerja untuk menyebabkan, untuk memberikan sebuah proses bernafas pada tubuh seseorang seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat tentang fisiologi bernafas, tentunya ini akan mempermudah teman-teman dalam menganalisa nantinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika teman-teman nanti bisa memahami tentang proses bernafas, itu akan memudahkan kita ketika mendapatkan sebuah kasus, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, itu kan akan berbeda dengan fisiologisnya. Ya, yang namanya patologis itu adalah kebalikan dari fisiologis ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan sebuah kasus, ini akan memudahkan teman dengan membandingkan secara fisiologinya. Oh, kalau fisiologi secara seharusnya ini bentukan proses bernafasnya seperti ini yang seharusnya. Tapi ketika saya mendapatkan pasien kok seperti ini, ada kelainan, seperti ya, tidak sesuai dengan fisiologi, berarti ada kondisi patologis yang terjadi pada tubuhnya. Nah, itu yang kita bisa analisa. Sekarang letaknya di mana kelainan tersebut? Apa yang menyebabkan proses fisiologisnya tersebut tidak berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu yang memudahkan kita bisa menentukan masalah yang ada pada sebuah kasus seperti itu ya. Nah, di anatomi toraks sendiri itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Pertama di toraks ya, di toraks kita bisa melihat ada yang namanya kahum toraks dan juga ada yang namanya rangka toraks. Itu ya. Kahum toraks ini sendiri itu merupakan adalah ruang atau rongga yang ada di dalam toraks di mana rongga toraks itu di dalamnya ada berbagai macam jaringan, ada berbagai macam sel, ada berbagai macam organ yang berada di dalam rongga toraks tersebut. Di antaranya ada jantung, ada paru-paru, ada trakea, ada esofagus, ada juga pembuluh darah seperti itu ya. Ya, itu yang semua kita harus lihat dari perspektif anatomi. Bentar ya. Oke, saya melanjutkan ya, mohon maaf terputus tadi. Jadi dan mungkin yang teman-teman lihat di sini hanya ada beberapa ya, ada jantung, paru-paru, trakea, esofagus, pembuluh darah. Itu hanya sebagian kecil, sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan kita melihat berbagai macam, ada hati, ada lambung, itu kan termasuk beberapa organ-organ sel timus, itu semuanya ada di dalam rongga toraks tersebut. Nah, cuman ini hanya bentukan secara umum atau beberapa yang mungkin teman-teman familiar melihat atau familiar yang sering teman-teman dengarkan ketika kita berbicara tentang berbagai macam organ ini ya, seperti itu. Oke, kemudian ada juga tentang selain kahum toraks atau rongga toraks itu ada juga rangka toraks ya.
Nah, rangka toraks inilah yang kita berbicara tentang skeletalnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang skeletalnya, saya kira teman-teman juga sudah banyak mengetahui mungkin di anatomi kemarin, termasuk anatomi terapan, tentang bagian-bagian toraks ada ada kostanya, kemudian ada vertebranya di bagian belakang, di situ kan ada torakal dan sebagainya ya. Kemudian ada bagian-bagian sternum, ada kartilagonya, ada kemudian proses sipoidesnya dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah rangka toraks dan inilah yang akan membentuk toraks itu sendiri. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa kayak penjelasan saja sih yang berkaitan dengan kahung toraks ini adalah ruang atau rongga yang berada di dalam toraks itu sendiri yang isinya itu berupa mediastinum dan juga pleura. Mediastinum itu apa? Mediastinum itu banyak ya. Mediastinum itu termasuk jantung, mediastinum itu termasuk paru-paru sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian juga pleura. Pleura itu adalah pelapis dari organ-organ yang tadi berada. Pleura itu lebih spesifik kepada paru-paru ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang pleura, maka kita berbicara tentang lapisan pelindung yang ada pada paru-parunya. Itu ya. Nah, kemudian ada pleura tadi ya, ada membran tipis transparan yang melapisi paru-paru ya. Nah, untuk paru-paru itu sendiri itu nanti ada pleura itu sendiri nanti akan dibagi ada yang namanya pleura visceral dan juga ada yang namanya pleura parietal. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini tadi ya, di toraks tadi ada dua sistem utama yang terlibat di dalamnya. Ada sistem pernafasan dan juga ada sistem peredaran darah. Sebenarnya sistem-sistem yang lain juga ada ya, ada sistem digesti juga termasuk di dalamnya. Sistem pencernaan termasuk di dalamnya. Sistem limfatik juga masuk di dalamnya. Sistem imun juga termasuk di dalamnya dan berbagai macam sistem-sistem yang lain. Tapi secara fungsi utama dari toraks itu melindungi atau di dalam toraks tadi itu ada dua sistem utama yang bekerja. Itu adalah sistem pernafasan atau sistem respirasi dan juga sistem peredaran darah. Ini saya kira teman-teman sudah mengetahui akan hal tersebut ya. Nah, ini beberapa pembagian dari mungkin beberapa organ-organ secara anatomis ya, mungkin kita melihat di sini yang ada pada toraks tersebut. Nah, ini gambaran yang mungkin lebih kompleks ya. Ini sebenarnya ada lagi yang teman-teman bisa melihat secara lebih kompleks lagi ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada pembagian bahkan mungkin secara pembuluh darahnya mungkin kelihatan ya otot-otot yang terlibat bagaimana posisi ototnya, bagaimana arah-arah ototnya. Ini teman-teman bisa melihat ya arah otot dari masing-masing antara yang ada yang eksternal, ada yang internal untuk interkostalnya, kemudian bagaimana bentukan otot-otot dari diafragmanya dan sebagainya ya. Jadi saya kira nanti teman-teman harus memahami akan hal tersebut ya. Kenapa? Karena teman-teman ketika nanti melakukan analisa dari proses bernafas, itu kita mengikuti dari arah ototnya. Oh, kalau misalkan dia mengalami proses inspirasi atau menghirup udara, menghirup nafas, yang seperti yang kita ketahui ada kontraksi dari otot eksternal interkostalnya. Nah, ini adalah otot interkostal eksternalnya. Kita bisa melihat di sini dia, bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ada yang eksternal dan juga ada yang internal ya. Nah, ini teman-teman nanti harus harus mengetahui arah dari otot tersebut. Kemana pergerakan dari ototnya. Sehingga kalau teman-teman sudah tahu arah pergerakan ototnya itu mengarah kemana secara biomekaniknya, maka itu akan memudahkan teman-teman nanti memperhitungkan atau membuat sebuah desain latihan yang cocok atau yang tepat ketika kita akan memberikan sebuah desain exercise pada kondisi tersebut. Nah, ini sangat penting. Bukan hanya di sistem kardio, juga di sistem-sistem yang lain ya teman-teman harus paham arah gerakan ototnya. Arah ototnya sehingga ketika terjadi kontraksi itu mengarah kemana secara prinsip biomekaniknya ya. Sehingga itu bisa kita ketahui nanti. Termasuk otot diafragmanya, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika dalam kondisi relaksasi itu akan posisinya dia naik seperti ini ya. Tapi ketika nanti dia berkontraksi atau saling menarik, maka dia akan turun ke bawah. Sehingga apa yang terjadi? Nah, itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana proses seseorang bernafas.
Oke, fungsi toraks saya kira secara umum teman-teman bisa paham ada jadi untuk melindungi organ yang ada di bagian dalam toraks, eh, kemudian tempat melekatnya otot-otot, pernapasan ya khususnya ya, dan sebagainya. Oke, ini secara jalur pernapasan saja saya kira ini materi umum banget, teman-teman mungkin sudah pernah dapat ini sebelumnya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi pembagian dari paru-paru. Kenapa? Karena ini nanti teman-teman nanti akan mendapatkan apa ya, berbagai macam kasus dengan pengisilahan apa sih? Dengan berbagai macam istilah ya, yang nanti kita bisa dapatkan dalam penanganan secara langsung atau penanganan di lahan di rumah sakit seperti itu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang oh ada paru-parunya kiri dan kanan, tidak, tapi ternyata paru-paru itu bisa lebih kompleks lagi dengan melihat dari pembagiannya tadi. Nah, pembagian paru-paru secara umum ya tadi ada kiri dan kanan, atau bahasanya mungkin kita ada sinistra dan juga dekstra ya. Nah, masing-masing paru-paru tersebut itu terbagi menjadi beberapa lobus. Masing-masing itu ada 10 lobus antara bukan lobus ya, masing-masing ada 10 segmen ya. Kalau lobusnya untuk yang kanan itu ada ada 3 lobus, sedangkan yang sebelah kiri itu ada 2 lobus. Yang kanan kita teman-teman bisa melihat di sini ada lobus yang superior atau paling atas ya. Kemudian ada lobus medial atau yang tengah, dan juga ada yang lobus inferior. Sedangkan kalau untuk yang sebelah kiri itu hanya ada 2, itu hanya ada yang superior dan juga yang inferior. Nah, segmen juga demikian, ini harus kita pahami. Jadi segmen itu ada eh, ini ya, ada segmen paru-paru. Jadi segmen paru-paru itu tadi kalau kita melihat segmen ini adalah pembagian yang lebih kecil daripada lobus ya. Jadi kalau misalkan lobus tadi itu membagi bagian paru-paru tadi terbagi menjadi ada yang 2 dan juga ada yang 3. Nah, untuk segmen ini adalah pembagian yang lebih kecil. Kenapa dengan pembagian segmen ini? Ini nanti berhubungan dengan percabangan bronkiolus ya, yang ada pada paru-paru. Nah, inilah yang akan membagi segmen-segmen yang ada pada paru-paru tersebut. Untuk yang sebelah kiri itu masing-masing 5 ya di setiap lobusnya ya. Jadi lobus superior itu ada 5 segmen, berikut juga dengan yang lobus inferior itu juga ada 5 segmen. Ya. Nah, sedangkan yang paru-paru kanan itu ada 10 juga segmen. Nah, pembagiannya dari 3 lobusnya, jadi ada 5 buah segmen yang ada pada lobus inferior, gitu ya. Ada 5 buah segmen pada lobus inferior, kemudian 2 di yang bagian tengah, dan 3 segmen di bagian superior. Mohon maaf ya, ini harusnya superior ya. Ada di bagian atas atau superior. Nah, tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang namanya lobulus. Tapi kita tidak sampai di situ ya. Kalau misalkan kita melihat lagi lobulus, berarti adalah percabangan yang paling kecil. Ibaratkan gini, teman-teman, jadi uh, kalian melihat sebuah ranting pohon. Kalian melihat sebuah pohon ya, kalian melihat sebuah pohon, itu ada percabangan utama, kemudian semakin ke atas, maka dia akan bercabang. Bercabang ya. Nah, cabang tersebut itu akan bercabang lagi. Cabangnya tersebut akan bercabang lagi, semakin kecil cabang-cabang tersebut. Ibarat seperti itu dalam sebuah paru-paru yang ada pada tubuh manusia, gitu ya. Jadi eh, ini akan mengkategorikan, ini akan memberikan sebuah pembagian dari ruang-ruang paru-paru tadi. Sama halnya kalau misalkan kita melihat tadi yang ranting-ranting pohon tadi ya. Jadi kita melihat ada yang pembagian besarnya dulu, kemudian kita melihat yang bagian kecilnya, semakin dia kecil itu ada pembagian ruangnya sendiri atau pembagiannya sendiri. Nah, akan lebih kecil eh, ininya, lebih kecil pembagiannya itu nanti tentunya akan lebih banyak ininya ya, lebih banyak yang harus kita ketahui lagi ya seperti itu ya. Tapi saya kira cukup sampai segmen yang teman-teman bisa ketahui, yang cukup ketahui, karena biasanya dalam penanganan ini biasanya akan lebih akan sudah uh, sampai level segmen ya yang akan kita tangani nantinya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat gambaran ini ya, gambaran dari pembagian lobus maupun segmen tadi ya.
Oke, kalau misalkan kita melihat ini dari sisi anterior dan juga sisi posterior ya. Jadi ini adalah sebelah kanan ya, dan ini sebelah kiri. Begitu yang kalau misalkan kita lihat dari sisi posteriornya, dari sisi belakang, ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, tadi kan kita bisa melihat, oh, tadi itu untuk yang lobus apa ya, lobus paru yang ada di pada sebelah kanan, ini kan kelihatan ya, lobus superior itu besar, lobus medial itu sedang, tapi lobus inferior itu kecil banget, gitu ya. Padahal tadi kalau misalkan kita bagi segmentasinya, yang lobus atas itu cuma tiga, lobus tengah itu hanya dua, sedangkan lobus bawah itu ada 5 segmen. Padahal kalau misalkan kita lihat ini kecil banget. Nah ini makanya kita harus tahu secara anatomi, karena ternyata kalau misalkan memang kita melihat dari depan itu memang bentukannya seperti ini, kelihatannya seperti ini, yang bagian inferior itu kecil, tapi kalau misalkan kita melihat dari belakang, oh ini kelihatannya hanya ada dua lobus ya, hanya ada dua lobus. Ini kalau misalkan kita melihat dari samping sisi kanan, kita melihat dari bagian kanannya, oh ini kelihatan jelas, oh ternyata untuk yang segmen apa ya, segmen yang ada pada lobus inferior itu dia meluas ke belakang, terbaginya banyak belakang. Justru yang medial itu hanya sampai tengah saja, nggak kelihatan kalau misalkan kita lihat dari belakang, hanya bisa kelihatan dari depan dan juga dari samping. Nah ini yang saya katakan tadi teman-teman, bagaimana kita menilai atau bagaimana kita melihat dari segmentasi yang ada pada paru-paru tadi. Jadi ini mungkin kalian melihat, ada ini ya, ada percabangan-percabangan pada bronkus sampai bronkiolus ya, yang ada pada paru-paru tubuh manusia. Nah, ini yang akan membagi sebenarnya nanti ya. Jadi tiap percabangan, kalau misalkan kita melihat ini ya, melihat bentukan dari percabangannya tadi, untuk bagian percabangan awal, nah ini kan akan terbagi. 1, 2, 3, ini adalah mewakili setiap segmen. Jadi percabangan ini dikatakan sebagai segmen 1. Jadi untuk area 1, ya, area 1, segmen 1 di bagian superior ini, kalau misalkan kita melihat dari percabangan bronchiolusnya tadi, itu arahnya ke atas seperti ini. Nih ya, ke atas. Yang 2, ini ke samping seperti ini. Yang 3 juga sering ke samping. Tapi samping agak ke arah bawah seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini jadi untuk percabangan ini, saya coba mungkin. Jadi untuk yang percabangan ini itu mewakili untuk bagian lobus superior, gitu ya, untuk lobus superior. Sedangkan untuk yang 4, 5 ini akan mewakili untuk yang lobus medial. Sedangkan yang 6, 7, 8, 9, 10 itu nanti akan bercabang ke area lobus inferior. Itu ya. Oke, kalau misalkan untuk yang sebelah kiri itu bagi 1, 2, 3, 4, 5 itu yang untuk superior, sedangkan yang 7, 8, 9, 10 itu untuk yang bagian inferior. Nah, kenapa kita harus tahu tentang ini? Karena ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana teman-teman memberikan sebuah intervensi terhadap pasien. Misalkan gini, ada penumpukan mukus di area superior ya, lobus superior misalkan. Misalkan kita berbicara di segmen 1. Oke, berarti masalahnya di sini ya. Oke, bentar. Oke, ternyata masalahnya di sini. Oke ya, masalahnya di sini di segmen 1. Kalau misalkan kita memberikan sebuah penanganan, pasiennya ini tidak bisa kita memberikan sebuah posisi yang dengan dia dalam posisi apa ya, posisinya kakinya lebih tinggi dibandingkan dengan kepalanya. Kenapa? Karena ya tadi dia akan terjebak karena dia memang arahnya sudah ke atas. Iya, sehingga posisi yang tepat untuk meluruskan penumpukan mukus tadi itu dengan posisi yang bersandar, agak miring, tapi tetap meninggikan posisi yang bagian segmen 1 ini. Gitu ya, supaya dia tetap lurus turun ke sini, kemudian nanti akan berkumpul di pusat di sini ya. Kita tidak langsung mengeluarkan, tapi dia dikumpulkan di sini, kemudian nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk mengeluarkan
mukus tersebut untuk keluar. Itu ya. Oke, kita sudah memahami tadi. Nah, sekarang kita harus tahu juga tentang dari otot-otot yang terlibat. Jadi otot pernapasan tadi ada otot inspirasi dan juga ada otot ekspirasi. Nah, setiap otot itu punya otot utama dan juga otot aksesoris. Otot utama inilah otot yang memang punya tanggung jawab untuk aktivitas tadi. Misalkan untuk inspirasi, otot utamanya atau yang bertanggung jawab untuk proses inspirasi adalah otot diafragma dan juga interkostalis eksternal. Sedangkan untuk otot-otot aksesoris itu hanya otot yang membantu. Dalam artian seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian bernafas biasa banget, bernafas biasa aja, yang terlibat yang bekerja itu adalah otot ini ya, otot diafragma dan otot interkostal eksternal. Tapi kalau misalkan kalian coba tarik nafas dalam, oke, itu akan ada effort atau akan ada dibantu oleh otot-otot yang lain. SCM, upper trapezius, ini dan sebagainya. Kenapa dikatakan sebagai otot bantu? Karena sebenarnya otot ini bukanlah menjadi tanggung jawab untuk aktivitas bernafas tadi. Dia hanya menjadi membantu ketika dibutuhkan force yang lebih besar atau effort yang lebih besar, gitu ya. Nah, otot pernafasan untuk ekspirasi sebenarnya tidak ada otot yang bertanggung jawab untuk ekspirasi ya, karena otot sama dengan otot ekspirasi cuma dalam posisi relaksasi. Cuman kalau misalkan kita melihat di sini ada beberapa otot abdominalis dan juga interkostal ya, internal itu terlibat untuk yang otot bantunya, otot aksesorisnya, gitu ya. Oke, nah ini beberapa otot yang terlibat di dalamnya tadi yang mungkin sudah kita lihat. Nah, untuk eksternal interkostalnya dan juga otot diafragmanya ini menjadi otot utama dalam aktivitas inspirasi maupun ekspirasi tadi. Oke, sekiranya lewat saja nih. Lebih kompleks ya. Beberapa lapisan-lapisan otot yang ada pada tubuh manusia. Nah, sekarang tentunya kita akan melihat bagaimana proses sebuah bernafas seseorang. Kan ini sangat menarik, dengan proses bernafas ini kita bisa menganalisa, kita bisa mengetahui dia normal atau tidak, masalahnya ada di mana dan sebagainya. Itu ya. Jadi ketika ada sebuah seperti yang mungkin teman-teman juga sudah pahami bahwa proses bernafas itu bukan karena udara masuk kemudian toraks kita mengembang ya, tapi justru karena toraks kita mengembang yang nantinya menyebabkan udara yang masuk. Karena prinsip dasarnya udara itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Sama hanya dalam proses bernafas, di dalam paru-paru itu ada tekanan udara. Ketika terjadi proses kontraksi di diafragmanya, otomatis dia akan memendek, yang menyebabkan otot diafragmanya akan lurus, akan turun ke bawah. Ketika interkostal eksternalnya tadi berkontraksi, seperti yang saya sampaikan di awal, lihat arah ototnya. Ketika dia berkontraksi, maka dia akan mengangkat otot-otot kostanya ini tadi. Sehingga ketika terangkat kostanya, diafragmanya turun, maka itu akan menyebabkan ruang di dalam toraks ini akan terjadi penurunan tekanan. Tekanannya akan turun. Nah, tekanan di dalam rongga toraks ini ternyata lebih rendah daripada tekanan atmosfer, yang itu menyebabkan udara akan secara otomatis masuk ke dalam paru-paru. Dan terjadilah proses bernafas inspirasi. Nah, sama kebalikannya kalau misalkan terjadi eksalasi, ketika otot diafragmanya kembali relaksasi, maka dia akan kembali ke atas. Otot interkostal eksternalnya akan relaksasi, akan menyebabkan kostanya akan turun, yang menyebabkan di dalam toraks ini terjadi peningkatan tekanan. Apa yang terjadi? Karena tekanan dalam sini lebih tinggi daripada tekanan di luar, maka udara secara otomatis akan mengalir keluar seperti itu. Itu ya sederhananya. Ini secara biomekaniknya saja dari kerja kosta ya yang ada pada toraks tadi. Oke, saya kira respirasi pengertian tidak ada masalah ya. Perjalanan respirasi ini faktor-faktor penghambatnya dan pendukung respirasi saya kira teman-teman baca saja. Ini respirasi, oke, fase tadi mungkin kita sudah pahami. Nah, ini yang paling penting dalam pengukuran seseorang itu perlu kita tingkatkan atau perlu kita perbaiki atau perlu kita maintenance atau kita pertahankan. Itu ya. Jadi kita mengukur dari volume paru dan juga kapasitas parunya. Itu ya. Jadi volume paru ini adalah beberapa indikator yang biasanya kita ukur untuk menilai normal atau tidaknya pernafasan yang ada pada tubuh manusia tersebut. Kita bisa mengukur tentang volume tidalnya, kita bisa mengukur tentang volume cadangan inspirasinya, cadangan ekspirasi maupun volume persisinya.
Oke, berikut juga dengan kapasitas paru. Untuk kapasitas paru, ya, untuk kapasitas paru di sini kita bisa mengukur kapasitas itu adalah gabungan dari beberapa volume tadi ya, volume paru ya. Kalau kapasitas inspirasi adalah gabungan dari volume tidak dan juga volume cadangan inspirasi dan seterusnya. Itu ya. Jadi untuk mengukur kapasitas paru kita membutuhkan dua variabel volume untuk menentukan kapasitas paru seseorang seperti itu. Oke, kemudian, nah ini beberapa alat spirometer ya. Sebenarnya kita punya juga spirometer. Nanti mungkin kita akan praktekkan bagaimana kita mengukur volume dan juga kapasitas paru seseorang ya dalam nanti insya Allah di praktikumnya seperti itu. Saya akan. Oke. Nah ada beberapa indikator yang lain sebenarnya yang untuk mengukur apa ya tingkat pernafasan kesehatan paru ya, yaitu dengan mengukur di flow meter arus puncak ekspirasi. Kita bisa mengukur bagaimana kecepatan udara yang bisa kita hembuskan seseorang dan eh, beberapa ya indikator-indikator saya kira nanti akan kita coba lihat pada saat melakukan praktikum nantinya. Oke, ini gambaran volume ya, grafiknya ya. Kalau misalkan kita melihat, jadi ini adalah volume tidal. Jadi secara umum kalian bernafas dalam harian itu sekali bernafas itu sekitar 500 mililiter atau setengah liter ya udara yang kalian konsumsi. Itu ya, secara satu kali tarikan nafas. Oke, batuk. Saya kira semua orang sudah pernah batuk ya. Jadi ada beberapa, ini mungkin juga sudah pernah saya jelaskan di fisiologi ya. Jadi batuk itu fungsinya ya untuk membersihkan aliran nafas, jelas. Kita berfungsi untuk membuang benda asing. Eh, Fungsi batuk juga bisa menjadi sebuah indikator atau tanda atau gejala sebuah penyakit. Dan ini bisa menjadi sebuah sinyal psikis seseorang, gitu ya. Nah, penyebab batuk itu banyak, ada disebabkan karena rangsang inflamasi, ada rangsang mekanik bisa dimunculkan. Dari situ ada rangsang suhu, rangsang psikogenik, dan sebagainya. Nah, ini untuk proses batuk sendiri, proses batuk saya kira sangat sederhana, sederhana ya, misalnya ya, karena ya yang namanya proses atau yang namanya sebuah mekanisme dalam tubuh kita itu harus ada pemicunya, jadi ada rangsangan, baik itu secara endogen maupun eksogen ya. Endogen dalam dalam tubuh sendiri, eksogen itu dari luar. Contohnya yang endogen ini adalah misalkan alergi, misalkan ada debu, misalkan ada kondisi patologis, ada inflamasi yang terjadi. Sorry, itu eksogen ya, mohon maaf. Sedangkan kalau endogen itu yang faktor dari dalam, misalkan kalau endogen itu misalkan karena exercise, misalkan juga karena ada peningkatan hormon tertentu dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ditangkap oleh reseptor. Jadi stimulus tadi akan ditangkap oleh reseptor yang ada di saluran pernafasan kita yang menyebar. Tidak di satu lokasi ya, tapi banyak reseptor batuk yang ada di sepanjang saluran pernafasan kita. Nah, ini akan dihantarkan oleh saraf eferen masuk ke dalam masuk ke dalam sistem saraf kita sampai dibawa menuju ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat dibawa menuju ke pusat batuk tadi. Nah, dari pusat batuk itu kemudian ya pusat batuk ya tadi di daerah pons ya atau yang mengontrol dari pernapasan kita. Kemudian nanti akan dibawa kembali oleh saraf eferen. Dari saraf eferen itu dibawa ke efektor. Efektor kemudian menyebabkan proses batuk. Efektor itu apa saja? Ada otot, ada glotis, kemudian ada ya kosta ya tentunya ya, dan berbagai macam faktor-faktor yang terlibat uh, untuk proses menggerakkan seperti itu ya. Oke, jadi ini ya faktornya ada otot-otot, ada diafragmanya dan sebagainya. Untuk berbagai macam reseptornya ini yang saya sampaikan tadi ini akan tersebar ya di seluruh pernafasan kita. Itu bisa mulai dari hidung sampai ke dalam paru-paru itu sendiri. Itu banyak sekali reseptor yang akan menangkap stimulus dari
endogen maupun eksogen tadi, yang kemudian nanti akan menghantarkan ke pusat batuk yang ada di daerah pons, yang nantinya akan memberikan perintah untuk batuk. Ya. Nah, ini fase batuknya, jadi ada iritasi yang tadi ada stimulus ya dari yang dihantarkan ke reseptor, terjadi proses dibawa ke pusat batuk melalui dari eferen, kemudian eferen menuju ke efektor. Nah, dari efektor itulah terjadi proses inspirasi. Otot-otot yang tadi mungkin saya jelaskan dalam proses inhalasi, itu akan terjadi proses inhalasi yang besar. Volume inhalasi akan menjadi lebih besar dalam keadaan glotisnya terbuka. Nah, setelah dia terjadi inspirasi, harusnya terjadi ekshalasi. Tapi ada yang namanya proses kompresi. Jadi kompresi ini dia akan menyebabkan glotis ini tertutup kurang lebih sepersekian detik. Sehingga ketika salurannya tadi tertutup, udara yang harusnya tadi keluar itu tertahan. Ya, sehingga tekanannya di dalam paru-paru itu akan meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan, maka itu akan menyebabkan ekspirasi. Sorry, ketika terjadi tekanan, maka dia sudah ingin mendorong udara tadi ya. Nah, karena tadi glotisnya tadi dia tertutup kurang lebih hanya sepersekian detik, 0,2 detik. Ketika glotisnya terbuka, maka itu akan menyebabkan udaranya keluar secara eksplosif. Dan itulah yang kemudian menyebabkan batuk. Iya. Kalau Anda batuk kan udara yang keluar ya. Udara yang keluar seperti itu ya. Karena itu tadi ada ekspirasi yang bersifat ledakan atau eksplosif. Ini ya. Jadi ada iritasi, maka terjadi proses inspirasi udara. Ketika udaranya mau keluar, malah tertahan karena glotisnya menutup sepersekian detik, dan ketika dia terbuka, maka udara akan keluar secara eksplosif atau seperti ledakan. Dan ketika udara tersebut terdorong keluar secara dengan tekanan tinggi, maka di dalam saluran pernapasan tadi berbagai macam benda atau mungkin ada mukus itu juga akan terdorong keluar. Makanya nanti ada yang namanya proses batuk yang dibutuhkan untuk proses treatment. Kita nanti akan nyuruh pasien batuk untuk apa? Untuk mengeluarkan penghambat saluran pernapasannya tadi. Itu ya. Oke, jadi jenis batuk saya kira nanti kalian harus lihat juga. Ini ada beberapa jenis batuk ya. Berdasarkan ada batuk kering, ada batuk berdahak. Penyebab batuk kering ada bronkospasme, bisa sebabkan alergi, asma, dan juga berkonsumsi obat-obatan ya, dan seterusnya. Ini kalau batuk berdahak itu biasanya karena ada infeksi ya. Ada yang menyebabkan mukusnya keluar. Biasanya batuk berdahak ini kan disebabkan karena cairan mukosal di dalam saluran pernapasan kita meningkat ya. Cairan mukosal ini sebenarnya adalah sistem imun kita. Jadi setiap tubuh manusia itu pasti ada cairan mukosalnya. Nah, cuman ketika terjadi peningkatan aktivitas mukosal itu mengindikasikan bahwa ada infeksi, ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga itu menyebabkan cairan mukosal ini sebagai sistem pertahanan utama atau sistem pertahanan pertama dalam sistem pernapasan kita, maka itu yang akan dikeluarkan lebih banyak. Sehingga terjadilah dahak yang lebih meningkat seperti itu. Oke, komplikasi dari batuk saya kira banyak ya, bisa banyak. Dari batuk sendiri sebenarnya banyak bisa kita dapatkan informasi, mulai dari kapan terjadinya, apakah bisa kita dapatkan informasi apakah batuknya akut atau kronis, berapa lama batuknya tersebut, kemudian pada bagian mana rangsangannya, kita bisa tahu, oh kalau batuk yang sakit di mana ya. Kalau misalkan, oh ternyata yang sakitnya tuh agak di bawah, oke berarti kita sudah mengarah ke patologis tertentu. Apakah intermittent, apakah selalu muncul setiap saat, apakah di waktu-waktu tertentu saja, itu kan bisa kita tanyakan. Banyak ya, seperti itu. Oke, uh, itu sih yang pertama mungkin untuk sistem respirasi ya. Jadi tadi mungkin secara anatomi fisiologi dasar yang ingin saya jelaskan dulu pada kesempatan pertama ini. Ini sebagai pengingat atau review kembali sebenarnya buat teman-teman, sehingga teman-teman nanti